Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita akan membahas lagi ya tentang jin, yaitu kegilaan yang disebabkan oleh gangguan jin. Masuknya jin ya dalam jasad manusia merupakan suatu kebenaran ya. Kebenaran yang logis, yang bisa diukur secara ilmiah dan diyakinkan dengan keimanan. Diyakinkan dengan keimanan dan bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara logis. Karena apa? Dari sekian banyak kejadian ya sehari-hari kita lihat menguatkan hal tersebut. Dan jika kita mengunjungi ya orang yang terbiasa mengeluarkan jin dari badan manusia ya, dan mengusirnya, lantas bagaimana pula dia mempengaruhi jin dan bagaimana pula dia memperlakukannya apalagi jika yang melakukan hal tersebut adalah orang yang memiliki keteguhan hati, istiqomah, dan kekuatan iman serta pengalaman yang banyak sekali ya. Misalnya salah satu contoh ya, orang gila yang diikat dengan tali kemudian dibelenggu dengan rantai. Yang mengalami gangguan jiwa atau menderita gangguan jiwa itu bisa kembali sehat lagi ya, bebas dari berbagai ikatan atau gangguan dari jin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan atau mengusir jin dari orang-orang gila.
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Tibun Al-Nabawi mengatakan bahwa asyar'u, epilepsi atau ayan atau sawan atau penyakit kegilaan itu ada dua macam. Karena pertama, karena pengaruh arwah kotor dari bumi. Juga epilepsi ditimbulkan oleh campuran yang buruk. Kedua, epilepsi yang biasa dikaji oleh para dokter, baik mengenai menyebabnya maupun mengenai terapi dan pengobatannya yang berkenaan dengan epilepsi atau juga penyakit kegilaan yang ditimbulkan oleh arwah, maka dapat diobati oleh arwah-arwah mulia yang baik dan tinggi derajatnya. Mereka inilah yang akan melawan arwah-arwah jahat, menolak pengaruhnya, menentang perbuatannya, dan membatalkan pengaruhnya. Epilepsi atau penyakit ayan yaitu penyakit pada susunan saraf yang ditimbulkan sewaktu-waktu. Jadi penyakit susunan saraf yang timbul sewaktu-waktu berupa kekejangan disertai pingsan dan perubahan gerak-gerik jiwa sewaktu penyakit itu menyerang. Jadi jelas ya bahwa menyusupnya jin dalam jasad manusia itu telah diungkap ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu diperkuat lagi dengan ijma, kesepakatan para ulama sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan. Dengan demikian maka tidak ada yang mengingkari kebenaran tersebut atau memberikan takwil dan pemaknaan lain kecuali orang yang jahil atau bodoh atau orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Syekhul Al-Islam Ibnu At-Taimiyah pun pernah menegaskan, tidak ada iman umat Islam atau ulama yang mengingkari kemungkinan masuknya jin dalam jasad manusia. Dan siapa yang mengingkari kebenaran tersebut lalu mengaku bahwa syariat Islam membohongkan hal tersebut, maka sungguh ia telah berdusta kepada syariat Islam. Padahal tidak ada dalam syariat Islam yang menafikan kebenaran tersebut. Nah, dalam Al-Quran yang telah disebutkan di atas ya, pada surat Al-Baqarah ayat 275, di situ ada kata al-mas. Yang maksudnya adalah al-junnun atau kegilaan.
Al-Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan bahwa ayat tersebut menjadi dalil untuk membantah orang yang mengingkari terjadinya al-syar'u atau kegilaan yang disebabkan oleh gangguan jin, dan mengaku bahwa semua penyakit kegilaan itu terjadi secara alami. Menurut mereka, bahwa setan itu tidak dapat berjalan pada badan manusia dan tidak dapat mengusap atau mengganggunya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seseorang lelaki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau adakah padanya penyakit gila atau jinnah? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya jin menyusup ke badan manusia. Bahkan kejadian itu dijadikan perumpamaan. Al-Quran mengkiaskannya. Kalau talabus atau menyusupnya jin ke badan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka pasti Allah tidak akan mengakuinya dan tidak akan menjadikannya sebagai perumpamaan. Bahkan dia pun tidak akan menyebutkan kejadian tersebut di dalam Al-Quran. Sementara itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan jin yang menyusup, hadis-hadis yang berkaitan jin yang menyusup ke badan manusia atau mengganggu, antara lain sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan pada peredaran darah manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dalam Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Ummu al-Mu'minin Sofiyah binti Hayy radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya
syaiton, jin jahat itu berjalan pada anak Adam lewat peredaran darahnya. Dalam kitab Dalail al-Nubuwah susunan Abu Nuaim disebutkan bahwa Utsman bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah melapor kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai jeleknya hafalan tentang Al-Qur'an. Beliau bersabda, itu adalah gangguan syaitan yang disebut khanzab. Mendekatlah padaku hai Utsman." Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam meludahi mulutku dan beliau juga meletakkan tangannya pada dadaku. Aku merasakan kesejukan tangannya yang meresap di antara kedua pundakku. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai setan, keluarlah dari dada Utsman." Maka setelah itu aku tidak mendengar sesuatu kecuali aku menghafalnya. Kemudian hadis lain ya yang mengungkapkan seorang wanita yang sakit ingatannya karena diganggu atau diusap jin. Lalu ia melaporkan nasibnya itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia bermohon kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kesembuhannya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk memilih antara didoakan supaya disembuhkan oleh Allah atau ia penyakit tersebut dibiarkan saja dan ia berhak masuk surga. Maka ia pun memilih surga seraya bermohon agar auratnya tidak pernah terbuka. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Hadis ini disepakati oleh ahli hadis. Kemudian dalam hadis lain juga Imam Tabrani rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahwa Al-Wadi pergi membawa anaknya yang gila menuju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia memohon kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berdoa demi kesembuhannya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam mendekatnya padanya lalu memukuli punggungnya seraya bersabda, "Keluarlah wahai jin musuh Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menundukkan anak tersebut di depannya seraya berdoa untuknya, lalu beliau usap wajahnya. Setelah didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dalam suatu delegasi yang diutamakan atasnya. Jadi jelas ya teks-teks atau nas Al-Quran dan As-Sunnah yang serta bukti rasional yang menunjukkan bahwa jin dapat masuk atau menyusup ke badan manusia dan dia bisa mempengaruhi kejiwaan manusia ya, dan itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian tanda kegilaan itu macam-macamnya. Yang pertama ya kegilaan sempurna atau yang disebut dengan at-talabus al-kamil.
kegilaan secara sempurna ini terjadi jika seseorang jin mampu menguasai otak manusia dan melenyapkan sifat kemanusiaannya, sehingga jin tersebut dapat berbicara lewat lidah manusia yang gila yang diganggunya. Dalam kondisi demikian, jin membuat manusia lepas kesadarannya sehingga ia tidak lagi memperhatikan kebersihan dirinya. Akibatnya ia tampak idiot, lemah akal atau imbesil, weak-minded, bahkan total menjadi gila. Sebagai ciri yang paling nampak, ia memperlihatkan kecenderungan untuk memusuhi orang lain. Hal itu dibuktikan dengan memukul-mukul apa saja dan siapa saja yang mencela menghinanya. Barang apapun yang ada di hadapannya pasti dipecahkannya. Ini bahaya ya kalau sudah seseorang yang terkena kegilaan sempurna, yang disebut dengan al-talabus al-kamil. Kemudian yang kedua, orang yang kemasukan seton atau jin dengan ciri-ciri tampak sedih, gundah, murung, lapar, bahkan ia terlihat mengisolir diri, disertai kebencian terhadap orang yang paling disukainya. Ada juga di antara orang yang kemasukan setan atau jin model ini yang merasakan rasa pusing kepala tanpa sebab yang jelas. Ada yang merasakan malas bekerja dan belajar, sementara yang lain tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaiannya, dan ia tampak dungu dan kurang akal. Lebih jauh, yang lain kadang-kadang tampak putus asa atau banyak tertawa dan kadang-kadang menangis tanpa sebab yang jelas atau hanya karena sebab-sebab kecil ia menangis. Ketiga, ada orang yang tiba-tiba menjadi gila, yakni bahwa ia dengan tiba-tiba mendapatkan serangan panas atau demam, lalu rasa panas itu menghilang lagi. Dan inilah yang disebut taib, yakni rasa was-was. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu pula mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat 201. Silahkan dicek kembali ya di dalam Al-Quran. Keempat, kegilaan sebagian. Kegilaan semacam ini terjadi jika seorang jin dapat menguasai salah satu anggota tubuh manusia. Kadang-kadang ia masuk ke anggota tubuh tersebut lalu pergi meninggalkannya, atau kadang-kadang juga ia bertinggal di situ untuk selamanya. Seorang jin kadang-kadang menguasai pendengaran manusia atau penglihatannya. Kadang-kadang ia mengikat lidah seseorang sehingga tidak dapat berbicara, atau ia mengikat anggota tubuh vital atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya. Berkenaan dengan kegilaan macam ini, terdapat hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang mengganggunya dalam sholatnya. Ia mendapatkan sesuatu dalam dadanya, yang mengganggunya atau menyibukkannya diri dari sholat, sehingga ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dilakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah godaan setan, mendekatlah padaku. Lalu Rasulullah SAW memukul-mukul dada dengan tangannya dan meludah pada mulutku. Beliau SAW bersabda, ukhruj aduallah, keluarlah musuh Allah.
Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Demi Allah, setelah itu syaitan tidak mencampuri aku lagi sedikit pun. Pemirsa, demikian ya uraian secara singkat tentang kegilaan yang disebabkan oleh gangguan jin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.